Bila mana cara Anda menjadi cerminan untuk kami-kami atau untuk terdakwa sekalipun. Untuk tidak menghormati atau memuliakan Anda. Karena cara Anda juga tidak menghormati terdakwa. Ingat ya, setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak asasi manusia. Katanya negara demokratis. Iya. Sudah jadi rahasia umum kok. Apa-apa di sini bisa pakai duit. Keluarga saya pernah mengalami. Cuma kali ini transparan loh. Transparan sekali. Sidang terbuka. JPU juga gue lihat, kenapa kayak preman caranya, mau makain rompi sama mau makain borgol. No money, no justice. No viral, no justice. Sementara kali ini case-nya berbeda. Viral sudah. Money juga sebenarnya saya rasa Nikita bisa memberi. Cuma dia orang straight to the point. Ya. Kali ini mau ngapain lagi? Nasi udah jadi bubur. Mau ngapain lagi? Yang harusnya cuma jadi tahanan kota kan? Kenapa mesti kabur sih? Mau ngapain negara ini ada meja hijau? Mau ngapain ada seragam hitam sama dasi putih? Ganti dasi kupu-kupu sayang. Terus mau pakai hukum apa? Mau pakai hukum apa? Kalau ada bukti rekaman saja pada kabur dan ditolak. Mau pakai hukum rimba? Gak usah deh, ada SH, gak usah. Mainnya kurang cantik sih. Mainnya gak cantik. Kalau udah begini siapa nih yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Di negara ini kalau udah begini siapa yang mau tanggung jawab? Coba, katanya presiden gak bisa masuk ranah kejaksaan. Terus, siapa yang mau tanggung jawab? Kali ini pemerintah harus ngalah. Karena memang kalah. Sudah nyata-nyata kalah transparan. Copot jabatan tuh semua tuh. Bersihin, walaupun di belakangnya masih banyak debu-debu intan. Urusin, kelarin. Bebasin. Bau busuknya udah sampai sini. Oke? Salam keadilan yang tidak pernah adil, Fatimah Segaf. Hari ini kita bakal bahas soal sidang Nikita. Karena agak sedikit rame. Kebetulan memang gue tuh lagi sering update story. Di hari Kamis itu sidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi banyak yang replay, lo sidang di PN Selatan. Nah gue yang kayak, iya ketemu sidang ini, ngeliat sidang ini kita enggak. Karena kebetulan jam sidangnya tuh bentrok sama maksudnya, jadi gue nggak bisa ngeliat. Cuman tadi tuh ada beberapa yang komen yang kayak bilang, gue mau nanya dong, emangnya wajib ya pakai rompi tahanan di dalam proses persidangan? Soalnya tuh lagi rame banget tuh dibahas. Nah karena mungkin mereka bertanya karena gue itu adalah seorang pengacara. Ya memang pengacara baru sih, cuman setelah gue lihat videonya agak sedikit shock ya terhadap ibu jaksa penuntut umum. Karena yang saya tahu tidak diwajibkan menggunakan rompi tahanan di dalam persidangan. Yang penting itu adalah diwajibkannya menggunakan baju yang rapih. Dan itu diatur loh di dalam KUHP. Karena si terdakwa ataupun si tahanan tersebut selama masih dalam proses persidangan itu masih dalam lingkup asas praduga tak bersalah. Jadi kalau misalnya dalam persidangan itu mereka diwajibkan menggunakan rompi tahanan terus-terusan, mungkin menurut kacamata saya adalah terjadi intimidasi yang begitu keras nantinya kalau ternyata putusannya tidak bersalah. Gitu loh Ibu. Lagian kan di KUHP juga yang dibunyikan itu adalah wajib menggunakan baju yang sopan dan rapi, bukan yang wajib menggunakan rompi pada saat masa persidangan, kan enggak. Lalu yang saya bingung itu adalah kan terdakwa juga masih memiliki hak ya Bu ya. Hak untuk menolak pada saat Ibu melakukan pemaksaan, pada saat Ibu melakukan intimidasi yang begitu keras, pada saat Nikita menolak menggunakan rompinya. Jadi come on lah Ibu jaksa penuntut umum yang sangat cantik, coba agak dijaga marwahnya sebagai jaksa penuntut umum. Karena tadi yang Ibu lakuin itu setelah saya lihat penggalan videonya itu adalah seperti seorang ibu yang memaksa anaknya menggunakan baju. Ada niat apa sih Ibu sebenarnya? Tolonglah, kita kan juga sama-sama tahu dalam proses persidangan itu banyak kok yang tidak menggunakan rompinya pada saat persidangan.
kayak Pak Sambo pada saat persidangan tidak menggunakan rompi tahanannya? Jelas kan banyak kok kasus-kasus besar yang disorot oleh media, ternyata terdakwanya tidak diwajibkan menggunakan rompinya pada saat persidangan. Kenapa Ibu Jaksa Penuntut Umum di hari ini begitu memaksa Nikita untuk menggunakan rompinya? Atau Ibu punya dendam pribadi? Kita nggak pernah tahu, tapi saya sebagai netizen dan praktisi hukum hanya ingin mengingatkan Ibu, kalau di dalam KUHP tidak diwajibkan menggunakan baju tahanan ataupun rompi tahanan beserta borgol pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Sekian dan terima kasih Ibu. Berita hari ini belum tentang Nikita Mirzani di ruang sidang setelah selesai sidang. Jujur aku nggak mau komentari tentang pokok perkaranya. Tetapi apa yang terjadi hari ini antara Nikita Mirzani versus jaksa penuntut umum di ruang sidang. Jadi yang ku tengok tadi penuntut umumnya ini kayak gitu tadi lah, pas kayak mama-mama yang habis mandiin anaknya terus nyuruh anaknya pakai baju. Anaknya nggak mau. Jadi mama-mama ini stand goreng lah kan. Pakai urat lah dia kan. Pakai nggak? Pakai. Iya, pakai. Kayak gitu. Terus anaknya nggak mau kayak gitu. Kayak gitu. Ruang sidang itu udah kayak ring tinju lah dibuat orang itu tadi weh. Kalau kalian tengok ya, aku nggak mau juga nentuin siapa yang salah atau siapa yang benar menurut aku. Hampir aja orang itu baku hantam, bukan hampir, itu udah semi baku hantam loh. Sebenarnya gini juga kan, aku nggak berekspektasi Ibu jaksa penuntut umumnya yang makain rompi sama mau ngeborgol sini kita ini selesai sidang. Karena kan biasanya itu pengawal tahanan yang dari instruksi kejaksaan yang bertugas untuk ngebawa tahanan ini gitu loh, ngeborgol, naruh rompi gitu. Itu ada namanya pengawal tahanan dan aku lihat ada kok pengawal tahanannya di situ. Entah gimana tadi ceritanya kenapa jaksa penuntut umum ini sampai turun tangan untuk memborgol sini kita ini dan kitanya nggak mau gitu. Ya kebiasaannya gitu yang aku lihat dan yang aku tahu gitu. Tapi kalau ada hal yang nggak aku tahu, boleh juga ditambahin ya. Apakah memang boleh seperti itu gitu. Tiba-tiba ibu itu kan makein rompi ke Nikita, paksa Nikita pakai borgol gitu. Kalau aku lihat sih tadi video-videonya, karena Nikita ini minta diputarin flash disk lah ya kan, yang isinya adalah something di situ gitu, yang menurut dia penting untuk diputar di persidangan, tapi hakim menunda untuk diputar itu. Menunda entah tidak mau memutar karena itu memang wewenang hakim gitu. Walaupun dimohonkan gitu loh. Jadi masuk lagi ke pokok perkara, nggak mau bahas pokok perkara, intinya gitu tadi. Jadi kuliah lah tadi jaksa penuntut umumnya ini datang ini kita nyuruh dia itu pakai rompi sama pakai borgol, tahu sampai di bukanya tangan lengan rompi itu pakai gitu. Terus nih gitu bangun gitu kayak begitu aku tadi takutnya tuh kalian kayak mana rap buatnya dalam lagi jaksa itu rap katanya ada kayak gini-gini lah orang itu. Ya ampun. Ada, tapi janganlah sampai ada lagi kejadian kayak gitu dalam sidang walaupun sidangnya udah selesai gitu. Terus kulihat lah sampingnya itu kan penasehat hukum dari sini kita ini. Diam dia, aku rasa. Tapi jangan no offense ya, jangan kalian tersinggung. Ini kayak kelucuanku saat melihat itu sih gitu kan. Aku rasa lucu gitu. Penasehat hukumnya itu kayak diem gitu kayak sibuk-sibuk nelpon Pak Fahmi ya kan, yang dianggap sini kita sebagai bapak kandungnya sekaligus sebagai penasihat hukumnya di situ gitu. Jadi kulihat ngechat aja dia nengok aja gitu, nggak berani memisahkan orang. Kita ini sama Bu Jaksa, kurasa dalam hatinya udahlah harus terkuat di bumi, nggak perlu dilawan ini pikirnya kan. Aku takut kali tolah di kita ini barbar kali ya kan, takut dia bangun kayak gini nggak sor dia pak katanya ya. Cilaga kita ya kan, gawat kayak gitu. Janganlah sampai kejadian kayak gitu lagi. Sabar, ibu jaksa penuntut umumnya pun mukanya aku tengok udah kesal luar biasa gitu. Tapi memang sebaik-baiknya sih memang itu kalau menurutku itu untuk pemborgolan atau namanya pemakaian rompi kepada terdakwa ini, kita harus ingat nggak boleh juga dipaksakan karena ada namanya asas praduga tak bersalah gitu. Jadi presumption of innocent gitu. Jadi nggak bisa juga kita kayak memaksakan gitu, kayak terlalu
barbar kali kita memaksa-maksakan si terdakwa ini pun sebenarnya nggak boleh juga itu. Memang si Nikita ini pun keras, ku tengok di situ kan, kulihat pun dia keras gitu, bersikuku nggak mau gitu, tapi tetap itu tugasnya sebenarnya kalau menurutku itu lebih baik sebenarnya si pengawal tahanannya ini gitu. Kalau memang nggak cukup yang 2 orang itu tambah personilnya gitu, kayak untuk ngeborgol atau makein rompi si Nikita gitu, karena kan ada sensi juga antara penuntut umum sama pihak Nikita saat persidangan. Wajar, itu hal yang wajar, biasa, itu namanya kita sedang berhadapan dengan hukum kan, capek juga seharian juga ya kan, juga penuntut umumnya juga mungkin capek, penasihat hukum capek, Nikita juga apalagi lebih capek itu jadi hampir aja terjadi hari ini adu baku hantam antara Nikita dengan jaksa penuntut umum. Semoga jangan sampai kejadian kayak gini lagi. Kemarin ada pengacara atau penasihat hukum naik ke atas meja, hari ini ada baku hantam di atas di dalam ruang sidang. Aduh, kacau. Hakim takut memutar isi flash disk. Ada apa ini? Kita sebagai rakyat Indonesia jadi bertanya-tanya nih, kenapa hakimnya tidak mau memutar isi dari flash disk itu? Padahal itu barang bukti loh. Disclaimer dulu ya, dari awal kasus ini aku hanya mantau aja. Karena ya masih berjalan dengan semestinya. Baru kemarin ini nih, kayak ada yang gak beres gitu. Ini bukan tentang NM lagi ya, ini tentang keadilan hukum di negara ini. Sesuai bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah bingung lagi nih mau minta tolong ke siapa? Mohon izin buat Pak Presiden, minta tolong diperiksa hakim dan jaksa penuntut umumnya, kayaknya kok ada yang janggal gitu. Kita sebagai rakyat Indonesia melihatnya kok berat sebelah gitu, padahal kan hakim itu harusnya adil ya. Gak memihak siapa. Yang diminta NM buat diputar di persidangan. Puter aja suara siapa. Udah, puterin aja. Nggak bakal ngaruh itu. Gini deh, kalau orang mau memframing jaksa disuap, hakim disuap, pakai rekaman suara. Kalian pikir nih pakai nalar. Emangnya nggak bisa siapa aja gitu yang bikin. Kayak aku nih, ngerekam sama orang lain gitu. Kita lagi ngobrol, pura-puranya kamu saudaranya si ini ya, Dokter Reza ya, pura-puranya kamu saudaranya si Dokter Mufid ya, iya pura-puranya aku jaksa ya, atau aku pura-puranya apalah siapa lantas apa-apa. Kalian pikir, nggak bisa. Jadi aku rasa pihak Reza Gladys juga nggak takut, puterin aja, udah. Ih kocak, malah harus ditontonkan, didengarkan. Sudah kubilang bahwa dari persidangan ke persidangan, si terdakwa dan juga penasihat hukumnya ini konsisten banget. Bukan untuk memenangkan sidang, tapi memenangkan opini publik saja. Sehingga kalau nih nanti sampai putusan sidangnya bersalah si terdakwa, akan ada gorengan baru dari publik. Wah, hakim dibayar, hakim disuap. Nah, ini sudah terjadi. Aku prediksinya nanti pas putusan. Baru nanti opini publik menggoreng. Ini pasti ada suap hakim. Pasti ada suap jaksa. Ternyata di tengah-tengah persidangan udah muncul. Kan dari awal aku sudah bersuara bahwa mereka itu hanya menggiring opini saja. Makanya yang ditanyakan sama penasihat hukum dan terdakwa itu hal-hal yang remeh-temeh yang gak ada hubungannya sama kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Mereka berputar-putar fokusnya di produk, padahal bukan itu. Kan masalahnya adalah pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya. Ini nih yang netizen gampang banget tersulut emosinya, makanya harus pakai drama. Si drama queen harus drama barbar, bentak-bentak, teriak-teriak kayak orang kesurupan, harus gitu. Supaya apa? Menggelegar emosi daripada netizen. Dia mengobrak-abrik emosi dari netizen. Itu tujuannya, mengambil hati publik doang. Bukan untuk memenangkan sidang. Kalian sudah lihat kok, sudah berapa kali sidang ini. Yang ada kan emosi kita yang diobrak-abrik. Bukan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Kayak tadi nih Dokter Oki. Dia bilang untuk duit tutup mulut beda. Duit untuk nggak ganggu-ganggu ke depannya beda. Kejar tahunan. Dia ngomong apa? Bercanda. Bercanda. Bercanda guys. 4M bercanda.
Luar biasa kan? Luar biasa. Bukan gue doang yang gemes nonton persidangan Nick Mir sama Dr. Reza Gladys hari ini. Gimana nggak gemes di awal persidangan? Nick Mir udah bilang kalau dia itu punya bukti percakapan sama rekaman suara kalau pelapor itu sudah mengatur majelis hakim dan JPU-nya guys. Tapi pada akhirnya nggak di-play. Persidangannya malah diundur minggu depan. Gemes nggak lo? Ini keadaan ketika persidangannya udah selesai guys. Bener-bener ricuh banget. Kalian pasti tahu tadi kalau kalian yang udah nonton persidangannya secara live. Jadi ketika Nick Mir meminta untuk bukti percakapannya atau bukti suaranya di play, tidak diizinkan. Alias malah persidangannya ditutup dan dilanjut minggu depan. Di situ Nick Mir ngerasa nggak adil banget dan akhirnya dia nggak mau sama sekali ninggalin ruangan persidangan sampai si buktinya itu di play di ruang persidangan guys. Bener-bener tadi ricuh banget sih. Saksi persidangan hari ini kan ada beberapa orang ya. Ada Dr. Oki dari pihaknya Nick Mir, terus juga ada Sela Sokia dan tentunya dari pihaknya Dr. Reza Gladys, terus juga ada owner dari publik kalau nggak salah tadi bapak-bapak. Dan seharusnya hari ini tuh ada Dokter, cuman dia tuh nggak bisa hadir karena dia lagi di luar negeri. Dokter, kenapa tidak hadir? Karena kalau Dokter hadir kan bisa menambah kesaksian untuk pihak Nick Mir. Kenapa Dokter nggak hadir? Gue kan lumayan ngikutin ya persidangannya walaupun secara live gitu ya, tidak datang secara langsung ke sana gitu ya. Yang gue pengen ketawa dan bertanya-tanya gitu ya, dari semua saksi dari pelapor, kok setiap mereka ngomong tuh seperti mereka terintimidasi oleh terdakwa. Kan seharusnya terdakwa yang terintimidasi karena dia berbuat salah, tapi ini kebalikan. Kenapa begitu ya? Pada lemes jawabnya, iya, beda sama terdakwa. Sak, tunjuk. Mantap. Saking semangatnya gue ngegosip sampai masker gue ke mulut-mulut guys. Bentar, gue selesain dulu sedetik. Selama persidangan gue cuma mikir gitu ya, kalau memang benar adanya majelis hakim dan JPU itu diatur gitu ya oleh pihak si pelapor gitu ya, kayak ya ampun, bener loh kata orang katanya kalau misalkan duit lu nggak banyak-banyak banget, jangan berani-beraninya lu kena masalah hukum apalagi sama orang kaya alias yang punya banyak duit. Kalah udah, mundur aja udah, kalah Nick Mir aja. Gue sebagai netizen yang budiman, yang tidak berpihak ke kiri atau ke kanan, gue cuma bisa mendoakan semoga huru hara ini cepat berakhir. Kalaupun memang ada kriminalisasi di kasus ini, semoga yang dikriminalisasi mendapatkan keadilan gitu ya guys ya. Udah gue mau cuci masker, pada demen lu denger gue ngegosip begini malam. Tangan untuk Nikita Mirzani yang berhasil membuktikan terduga ada sindikat suap menyuap diduga Bapak Hakim Khairul Soleh, Jaksa Penuntut Umum Sobrani Binsar Tambunan, Revina Dona Sihombing, Indah Putri Manurung, dan Monica Sevi. Kenapa di Indonesia hukum semakin bobrok? Jangan sampai masalah ini kemana-mana, karena sungguh amat memalukan. Saya pribadi dari Malaysia mengamati secara live, sungguh memalukan. Kamu wanita hebat Kak Niki, dan kuasa hukum kamu adalah orang-orang yang hebat. Percayalah keadilan akan ditegakkan, bukan dari mereka melainkan dari Sang Pencipta dunia akan menggerakkan segala sesuatu yang benar itu bermunculan. Aku kagum ketika kesabaranmu diuji, kamu masih bisa bertahan. Kalau diriku pribadi sudah diperlakukan oleh Indah Putri Manurung seperti itu, sudah habis aku tampar itu mukanya. Kamu ini sepertinya semuanya jaksa penuntut umum ini orang Batak. Jangan buat malu orang Batak. Ya, jangan karena uang sedikit kamu mempermalukan. Ini semua di belakang-belakangmu ini ada marga dan boru-boru yang sangat dipertontonkan di Indonesia. Kalau benar diduga jaksa penuntut umum bahkan ketua hakim, Bapak Hakim menerima suap, sungguh sangat memalukan. Ini 3-4 orang ini orang Batak semua ini. Ya, sebagai panutan Bang Hotman Paris itu pengacara hebat, terkaya, terpopuler. Dia tidak suka dengan yang tidak benar. Tapi kalian yang tidak ada apa-apanya ini, sikit saja uang
Kalian sudah membuat malu ini. Sampai saya tulis ini namanya. Saya betul-betul geram melihatnya. Kak Niki semangat. Perjuangkan keadilan. Itu BPOM sudah merilis untuk menyatakan produk Glavicia itu tidak diinikan secara BPOM. Jadi kalian jangan mau beli lagi itu produk abu-abu. Saya pribadi melihat kasus ini dan sebagai masyarakat mengambil pembelajaran, jangan memulai bisnis dengan kotor dan jangan membeli dengan bodoh. Ya. Jadi untuk kita masyarakat, jangan dibeli Reza Gladys produknya. Bahkan itu Sheila Saukia Rahmah, nggak usah dibeli. Lebih baik kalian beli di Watson, Guardian, ya, farmasi. Kalau kalian jerawatan, bopeng, kalian pergi ke klinik kecantikan, ke dokter pakar. Jangan kalian memperkaya mereka dan menghalalkan segala cara seperti ini. Untuk semua orang yang ingin berbisnis di luar sana, yang mempunyai gelar, pastikan kamu mempunyai gelar disertakan dengan akhlak yang benar. Jangan seperti Reza Gladys, punya gelar tapi tidak punya akhlak. Ya, bisa kita lihat di media sosial ibunya seperti apa. Ya, mungkin kemudian akan dia seperti itu. Ya, orang nggak punya niat jahat, tapi setelah melihat kebusukannya, kita doakanlah supaya dia pun seperti ibunya. Kak Niki semangat, kamu pasti menang, kamu pasti bisa. Kebenaran akan terungkap kalau Hakim Khairul Soleh, Jaksa Penuntut Umum Sobrani Binsar Tambunan, awas loh, Revina Dona, Indah Putri Manurung, Monica Sevi. Masyarakat netizen, kalau hal ini sampai hakim tidak mengetuk palu dengan hasil yang benar, netizen kawal kasus ini, kemana lagi kita harus pergi mengungkapkan kebenaran? Bapak Prabowo, Badan POM, apa tugas kalian? Kalau kebenaran pun sudah diungkapkan sedemikian rupa dan diperlakukan tidak adil, apa kabar dengan kita yang miskin yang ingin bercerita tentang sebuah keadilan? Haruskah masyarakat membunuh untuk melepaskan sebuah kepuasan? Ini suatu pertanyaan untuk Indonesia. Indonesia sungguh skrudak kalau bahasa Inggrisnya, bobrok. Aduh, kacau Indonesia, kacau ketua hakim, kacau jaksa penuntut umum. Buat jaksa penuntut umum sama hakim, kenapa pas Nikita Mirzani mau buka rekaman suara itu, kenapa pada ketar-ketir? Ada apa sih sebenarnya? Kalau nggak ada apa-apa, kenapa ketakutan, ketar-ketir? Hah? Di sini wajar Nikita Mirzani ngamuk, nggak mau lagi dia balik ke rutan, nggak mau lagi dia diborgol, karena dia pengen buka dulu rekaman si dokter abu-abu itu, entah dokter apa itulah. Gila, miris banget loh, bener-bener gak ada keadilan di negeri ini, woi, parah, gila. Sobat Aisyah, dunia hiburan tanah air kembali diguncang. Kali ini datang dari artis sensasional Nikita Mirzani yang kembali membuat publik melongo lewat aksinya. Bukan karena gaya hidupnya atau unggahan media sosial, tapi karena kemarahannya yang meledak-ledak di hadapan banyak orang. Dalam sebuah momen panas yang terekam kamera, Nikita terlihat tak bisa menahan emosi dan ngamuk di tempat umum. Penyebabnya, ia menuntut agar rekaman soal Reza Gladys segera diputar. Rekaman yang disebut-sebut menyimpan bukti penting dalam konflik yang sedang bergulir. Ada apa sebenarnya antara Nikita dan Reza Gladys? Kenapa sampai-sampai Nikita bersikeras meminta rekaman itu dibuka di depan publik? Drama apalagi yang sedang terjadi di balik layar? Yuk, kita kupas kronologinya lengkap hanya di sini. Insiden tak terduga terjadi usai agenda pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) selesai. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani. Aktris berusia 39 tahun itu menolak keluar dari ruang sidang sebelum bukti rekaman terkait tudingannya terhadap Reza Gladys diputar di hadapan majelis hakim.
Dalam rekaman tersebut, Nikita Mirzani menuding Reza Gladys mengatur jaksa dan hakim. "Saya minta rekaman itu diputar," kata Nikita Mirzani dengan lantang di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Saat petugas rutan mencoba membawanya kembali ke rutan Pondok Bambu, Nikita Mirzani dengan tegas menolak dan gak mau pula mengenakan rompi tahanan. "Saya gak mau pulang atau pergi ke tahanan rutan Pondok Bambu untuk kasus pidana yang konyol kayak begini," ujarnya. Emosinya memuncak ketika ia menyatakan selama ini telah bersabar dan memilih diam. "Udah cukup 5 bulan saya berdiam diri. Selama 5 bulan saya ditahan. Ini kasus pribadi. Saya dikriminalisasi," beber Nikita Mirzani dengan nada tinggi. La kembali menegaskan permintaannya agar rekaman yang dimaksud segera diputar di ruang sidang. "Saya minta diputar rekamannya," serunya. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memilih meninggalkan ruang sidang di tengah protes Nikita Mirzani. Meski begitu, ibu 3 anak ini tidak surut dan memberikan pernyataan terakhir sebelum ruang sidang benar-benar kosong. "Kalau tidak, saya yang akan putar dari HP." "Oke Pak, putar," tegas Nikita Mirzani di hadapan publik dan awak media yang hadir. Kini, Nikita Mirzani tengah dikelilingi petugas rutan serta jaksa penuntut umum yang kembali masuk ke ruang sidang. Nah Sobat Aisyah, drama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini jelas belum selesai. Permintaan Nikita agar rekaman itu diputar menunjukkan bahwa ada hal besar yang ingin ia ungkap ke publik. Entah sebagai bentuk pembelaan diri atau upaya membongkar kebenaran. Yang jelas publik ini dibuat makin penasaran. Kita tunggu saja kelanjutan kisahnya. Apakah rekaman itu benar-benar akan diputar? Dan kalau iya, fakta apa yang akan terungkap dari sana? Kalau menurut kamu gimana, Sobat? Apakah Nikita punya alasan kuat untuk bersikeras minta bukti itu dibuka? Atau ini hanya bagian dari drama dunia selebriti yang penuh teka-teki? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap jadi penonton yang cerdas dan kritis ya.